Pemirsa, Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara membongkar pabrik narkoba rumahan jenis ekstasi di markas organisasi masyarakat Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Polisi menangkap 3 orang dalam penggerebekan tersebut. Terbongkarnya pabrik narkoba rumahan setelah Ditres Narkoba Polda Sumut melakukan penggerebekan di markas Subrayon Ampi pada Jumat malam lalu dan melakukan rekonstruksi adegan. Dari hasil penggerebekan, petugas menangkap 3 orang pelaku berinisial SS yang diketahui meninggal dunia karena lompat ke sungai, kemudian pelaku M dan FA. SS diduga merupakan pemilik pabrik rumah narkoba tersebut sekaligus ketua Subrayon Ampi, Kelurahan Hamdan, sedangkan M dan FA berperan membantu menjualkan dan mencari bahan baku untuk produksi ekstasi. Adapun barang bukti yang disita oleh petugas 94 butir ekstasi berlogo bintang, alat pres modifikasi, martil, alat kikir, wajan, dan piring yang digunakan untuk produksi. Kemudian ditemukan juga pewarna bahan pembuat makanan, pengeras berbentuk dempul, paracetamol, dan 2 butir obat mengandung sabu atau metafetamin. Di kantor Subrayon ini ada 3 ruangan yang peran dan fungsinya terkait dengan memproduksi narkotika jenis ekstasi itu memiliki peran yang berbeda-beda. Ruang 2 ternyata di situ didapati bahan-bahan untuk membuat ekstasi home industry. Hingga kini petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara terus melakukan pengembangan dan mencari para tersangka lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan 3 pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan paspor Riza Halid tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sudah dicabut. Riza Halid diketahui kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Hasil penyelidikan awal dan pemantauan di keimigrasian, Riza ternyata sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 yang lalu atau saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Riza Halid kini tengah berada di Malaysia. IMIPAS masih berkomunikasi dengan imigrasi Malaysia supaya bisa memulangkan Riza Halid. Kesalahan? Tahun lain. Riza Halid sudah kita cabut paspornya. Yang kedua, perlintasannya meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Malaysia. Kita lagi bangun kerjasama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Halid yang saat ini diperiksa. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Halid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Halid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Halid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Halid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang Raja Minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi.
Bersama 17 orang lainnya, Riza Halid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengatakan tersangka kasus korupsi minyak mentah Riza Halid mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan sebagai tersangka. Langkah selanjutnya penyidik Jampitsus akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza Halid. Untuk MRC, penyidik sudah melakukan pemanggilan kedua hari Senin kemarin tanggal 28 Juli. Sampai tadi malam tidak ada kabar berita yang bersangkutan. Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka MRC. Hari ini juga atau masih belum? Dia tunggu aja nanti. Oke. Koordinasi Baik. sudah dilakukan dengan pihak Malaysia nggak sih? Soalnya Perdana Menteri Kita sudah Malaysia. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas untuk mendatangkan informasi penyidik juga sudah mendeteksi keberadaan semuanya. Presiden Prabowo Subianto puji Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas keberhasilannya meredam perang antara Thailand melawan Kamboja. Kami segera kembali. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana pukul 10 pagi dan langsung disambut Presiden Prabowo dan jajaran menteri, mulai dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawidjaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Luar Negeri Sugiono, serta menteri lainnya. Kedua pemimpin memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Dalam pertemuan, keduanya Presiden Prabowo apresiasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya dalam mengatasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Terima kasih Dato' Sri, kita berjumpa lagi. Dalam 1 bulan sudah 2 kali. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Dato' Sri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, mencapai kecacatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap bantuan Presiden Prabowo dan rakyat, dan biasanya bicara, dia tahu saya bicara mewakili Asia itu membantu, memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua defense agency dan negara Asia khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process.